baru kita bahas soal yang di atasnya ya. Jadi kalau yang ini, itu yang pertama soalnya em, ada yang mau bacain nggak? Sistemnya mau saling bacain atau kakak semua? Boleh saling bacain aja dulu ya sebentar ya. Kayak misalnya Wida coba minta tolong baca soal nomor satu nih. Yang pada reaksi radang akut atau mau dari Tasya juga boleh. Recording in progress. Ya Dari silakan. nomor 1, Pak. Iya dari nomor satu aja dulu. Baca nanti kita bahas langsung. Nomor 1, pada reaksi radang akut, sel leukosit akan mengalami migrasi ke tempat radang. Leukosit akan berguling pada permukaan epitel yang dimediasi oleh sel lektin pada endotelium yang berikatan dan leukosit. Hal ini terjadi pada tahap Jadi mekanisme masuknya leukosit pada saat inflamasi dalam jaringan yang terinfeksi itu ada beberapa tahapan yang terjadi ya. Yang pertama adalah penangkapan atau capture ya. Kemudian berpulang atau rolling dan dimediasi oleh selektin dan integrin gitu. Ini yang pertama. Oke. Terus yang kedua adalah aktivasi. Nah, untuk pilihan aktivasi itu nggak ada di A, B, C, D, E, ya. Perlekatan nggak ada, adanya penempelan, beda ya. Terus diapedesis atau transmigrasi. Nah, jadi kalau untuk diapedesis atau transmigrasi itu untuk mencapai lokasi infeksi tersebut harus melintasi membran basal eh, endotel. Sedangkan kalau pada soal yang dibacakan oleh Tasya tadi, itu soalnya em, reaksi radang akut, leukosit itu berpindah ke tempat radang ya. Jadi leukosit itu kan bergulir. Bergulir itu apa sih? Rolling ya. Dan juga dia mengalami ini nih gambarannya ya, capture and penangkapan dan rolling ya. Pertama, yang di rolling gitu. Artinya apa? Perputaran. Jadi jawabannya C guys. Ya, gimana? Untuk nomor satu ini apakah benar? Maksudnya apakah paham atau belum? Ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Nah, siapa yang bisa baca ini? Wida atau Mishan Naura? Kita silakan. Nomor 2, bercak klop enentema pada pupil mata adalah Oke, jadi bercak koplik ya, maksudnya koplik gitu tuh ya. Koplik eritem pada pupil mata maksudnya ya. Jadi gini, kita tuh ada eh beberapa apa? Beberapa ciri khas, guys. Jadi ada penyakit-penyakit yang memiliki ciri khas seperti apa? Measles. Measles itu apa sih? Nama lainnya adalah campak ya. Kalau bahasa Palembangnya jatuh. Jadi campak ini dia memiliki patognomonis ada spot atau koplik spot ya, gejalanya 3C plus 1 koriza, konjungtivitis, kop. Jadi C semua 3. C yang pertama koriza, C yang kedua konjungtivitis, C yang tiga adalah batuk dan K plus K. K itu adalah koplik spot gitu. Jadi koplik spot tuh cuma ada di mana? Di campak atau measles ya. Jadi jawabannya campak atau measles atau nama lainnya adalah rubeola. Oke? Gimana? Jelas ya? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini tata laksananya ya. Jadi kalau ditanya tata laksananya, karena virus itu tata laksananya adalah kekebalan tubuhnya harus bagus. Jadi harus dikasih apa? Dikasih vitamin ya untuk meningkatkan kekebalan kayak virus COVID kan obatnya vitamin. Pencegahannya dengan apa? Imunisasi ya sebagai preventif terhadap penyakit tersebut ya bisa primer sejak usia 9 bulan, kemudian dilakukan booster pertama usia 18 bulan dan booster kedua usia 5 sampai 7 tahun. Oke? Ya, ini ya. Jadi kalau rubella ini nama lainnya adalah measles. Kalau rubella ini campak Jerman yang ada apa? Forchheimer spot. Ini yang sudah kita bahas di skenario sebelumnya gitu ya.
Oke. Ya, lanjut ke nomor 3. Siapa yang berkenan membacakan? Oke, jadi hand, foot, and mouth disease itu apa sih? Jadi hand, foot, and mouth disease itu adalah virus tangan dan mulut, tangan, kaki, dan mulut. Ya, sesuai dengan bahasa Indonesianya. Kalau kita terjemahin, hand itu adalah tangan, foot itu adalah kaki, dan mulut. Ya, nah virus ini disebabkan oleh penyakit ini disebabkan oleh virus Coxsackie. Ya, Coxsackie tipe A, tipe 16, oke? Terus ada tipe B dan enterovirus 71, F71. Jadi kalian harus hafal ya. Coxsackie virus A tipe 16, Coxsackie virus tipe B, dan enterovirus 71. Oke? Hafal? Oke, tata laksananya sama aja ya. Semua virus apa? Analgetik. Oke? Ya. Analgetik itu apa? Sorry, bukan analgetik, tapi antiviral dan juga peningkatan kekebalan tubuh. Sorry ya. Jadi virus itu maksudnya self limited disease, bukan analgetik ya, sorry ya. Jadi intinya semua virus itu bisa sembuh asal kekebalan tubuhnya bagus ya. Jadi tata laksananya apa? Vitamin, suportif, dan simptomatis saja. Kalau demam kasih antipiretik. Oke? Ya, lanjut nomor 4. Balik lagi ke awal atau Naura, Dita. Imunisasi hepatitis B. Oke, jadi imunisasi yang ditanya ya. Imunisasi hepatitis B itu disuntikin lewat apa? Lewat IM, ya, intramuskular. Jadi kalian harus bisa mengetahui rute-rute pemberian imunisasi. Kalau oral apa aja? Oral polio vaksin ya, OPV. Terus rotavirus itu pemberiannya apa? Oral. Terus kalau IM apa? Salah satunya adalah hepatitis B yang ditanyakan di kasus ini. Jadi kalian tuh harus hafal minimal ya, hafal aja yang oral, hafal yang subkutan dan intradermal ya. Kakak udah jelasin kan kemarin kalau BCG itu harus ada bekas. Jadi dia intradermal. Nah, sisanya IM gitu-gitu aja ya. Ini subkutan tuh campak, demam kuning, oral tuh OPV dan rotavirus. Oke? Sisanya IM. Oke? Gitu. Ya, lanjut ke nomor 5. Silakan. Oke, jadi ini kakak ambil untuk epidemiologi malaria. Ternyata Oku itu bebas malaria semenjak tahun 2021. Kenapa? Karena angka kejadiannya tuh 0 gitu ya. Tapi selain Oku, apalagi nih? Ada Musirawas, Oki ya, Banyuasin yang ini lah. Yang kalian lihat yang sekarang itu bebas malaria ini, nah gitu ya. Nah kalau Batam, Batam itu nggak ada ya. Batam masih ya. Papua, masih banyak banget malaria. Bukan hanya malaria, HIV juga ya. Terus di Lampung, Lampung nggak ada di sini ya. Terus Kalimantan Selatan juga masih ya. Intinya kalau di Sumatera Selatan, Oku itu bebas malaria, Musirawas, Banyuasin ya. Dan Empat Lawang ya. Prabu Muli udah bebas loh. Pagarawan dan Lubuk Linggau. Oke. Nah, yang masih memiliki endemis malaria tinggi itu di mana? Kalimantan, ya. Nusa Tenggara Timur, di timur-timur gitu ya, Papua, ya. Sedangkan yang benar-benar berhasil mencapai eliminasi di seluruh kabupaten itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi nyamuk nyamuk hutannya udah habis. Kenapa? Hutannya udah dipangkas semua di Jakarta, nggak ada lagi hutan, ya. Karena malaria ini adalah nyamuk hutan, nyamuk Anopheles. Oke? Ya, kita lanjut ke selanjutnya, guys. Nomor 6. Halo, silakan. Cephalosporin generasi keempat. Ya, jadi cephalosporin generasi keempat itu, jadi kalian harus tahu cephalosporin itu ada banyak generasi ya.
Ada generasi ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, gimana kalian ngapalinnya? Bentar ya, kakak angkat telepon dulu. Halo, Miss, boleh nggak? Waalaikumsalam, maaf ganggu, Miss. Yusuf itu ternyata pulang sekolah selalu jam 1. Jam 1 itu baru dari sekolah. Jadi kalau misalnya dia les selalu jam 2, itu selalu terlalu cepat gitu. Bisa nggak jam 3? Jadi diganti seluruh jadwal Yusuf itu jadi jam 3 yang jam 2 gitu. Bisa ya? Ah, kita makasih banyak ya, Miss. Jadi hari ini ah, Albi tetap. Tapi kalau Yusuf hari ini jadi lesnya jam 3 ya, Miss. Albi tetap jam 2. Oke? Iya. Makasih banyak, Miss. Ya, Wassalamualaikum. Nah, maaf ya. Jadi untuk cara menghafal yang benar itu generasi pertama kalian eh Papa ya. Jadi Papa ini apa? Cefazolin, Cefadroxil ini generasi eh bentar ya. Nah, Ceparin dan Cepradin ya. Jadi ini untuk generasi pertama. Untuk generasi kedua itu apalagi selain dari 1, 3, 4, dan 5 gitu. Jadi agak susah sih untuk generasi kedua ini ngapalinnya. Nah, yang sering kita pakai itu generasi keberapa sih? Generasi ketiga ya. Misalnya kayak Ceftriaxone ya. Terus Ceftazidime, Cefixime. Ini semua generasi ketiga. Nah, untuk generasi keempat apa? Cefepime ya. Cefpirom. Nah, ini generasi keempat gitu. Nah, kalau generasi kelima, Ceftarolin dan Ceftobiprol. Oke? Nah, jadi kalau keempat apa tadi? Yang P, Cefepime dan Cefpirom. Oke? Jadi jawaban nomor 6 adalah eh, Cefepime dan Cefpirol. Oke? Cefpirom. Ya, gimana? Ini salah ketik ya. Bukan Cefpirol, tapi Cefpirome. Ya, dibenerin aja ya. Bukan Cefpirole, tapi Pirome. Oke? Ya, lanjut. Nomor Gunakan 7. fungsional untuk memutuskan rantai penularan Taenia, yaitu dengan cara Nah, jadi tahu cacing nggak? Cacing yang ada di daging. Cacing yang ada di apa? Cacing pita, Taenia. Taenia ini suka di daging, tapi yang makan babi gitu ya, daging-daging babi ya. Jadi kalau misalnya eh sebenarnya nggak ada daging babi juga, mungkin ada daging sapi juga yang mengandung Taenia ini ya. Tapi kalau Taenia solim tuh banyak daging babi, Taenia saginata itu banyak daging sapi gitu ya. Nah, untuk memutus rantai penularan itu kita harus memasak makanan tersebut harus matang. Kenapa? Karena eh, tujuan kita adalah supaya Taenia ini, jenis Castode ini itu mati kalau kita masak di suhu yang tinggi ya, dan juga sampai matang gitu. Jadi jangan cuma sebentar masak steak ya. Misalnya kalian mau masak steak nih, cuman saya pengen yang ini aja deh. Apa? Apa sih kalau nggak matang gitu ya? Kagak ngerti makan steak ini. Apa sih kalau istilahnya nggak matang? Medium rare gitu ya. Nah, kalau medium rare itu kan agak mentah-mentah dikit. Nah, kalau agak, bentar, oksigennya kalau nggak dipakai, tolong patiin aja. Soalnya ngalir, kasihan. Nah, jadi, nah jadi gitu ya. Harus dimasak dan juga harus sampai mateng. Kalau setengah mateng dia akan masih ada yang bagian yang belum mati gitu ya, oke? Gitu. Jadi memasak daging sampai matang. Gimana, paham? Ya, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 silakan. Hah? Nah, ini siapa nih yang sering makan tekwan? Jadi makan tekwan ini
Enggak juga sih, karena di pinggir jalan kali ya. Jadi kalau misalnya ada namanya bakteri ya, yang sering eh, tempat masuknya itu dari makanan-makanan yang kotor ya atau terkontaminasi gitu ya. Jadi salmonella ini ditularkan melalui pencernaan ya. Jadi itu namanya penyakit tipes ya yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh kuman bakteri pencernaan ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, dia akan menyebabkan demam, terus eh tifoid tang ya, throat spot, gangguan jetrek, pola defekasi dan riwayat makan sembarangan. Jadi kalau misalnya ada jajan sembarangan itu biasanya berisiko. Sembarangan di sini apa? Yang makanan-makanan yang terkontaminasi, misalnya yang jorok, yang nggak bersih, yang nggak cuci tangan masaknya. Jadi memang cuci tangan itu penting gitu, karena di tangan kita tuh banyak bakteri salmonella gitu ya. Oke, kan kalau masak-masak yang ya gado-gado tuh kan pakai tangan atau apa gitu ya, nggak di yang tercemar dengan apa ya lingkungan-lingkungan yang kotor gitu. Jadi yang sembarangan dan kotor ini biasanya banyak kuman salmonella gitu ya. Nah, jadi kita gimana untuk soal nomor ini? Apakah jelas? Kalau jelas kita lanjut ke nomor 9. Urutan tahapan dalam mitosis yang tepat. Oke, jadi mitosis ya. Jadi ada namanya mitosis dan meiosis. Bedanya apa? Kalau mitosis itu sel tubuh, kalau meiosis itu sel kelamin ya. Nah, apa aja interfase ya, interfase ini adalah fase persiapan ketika dia mau melakukan pembelahan, dibedakan jadi 3, fase G1, fase S ya, atau istirahat replikasi atau duplikasi DNA, dan fase G2. Kemudian dia masuk ke dalam fase yang namanya profase. Profase ini yang paling lama gitu ya, dan juga paling banyak membutuhkan ATP ya. Nah, profase ini, bentar ya. Jadi tahap profase ini dia terdiri dari apa? Metafase ya, anafase, telofase, dan biasanya langsung membelah menjadi 2 sel gitu ya. Jadi dari telofase dia sudah sitoplasmanya sudah membelah gitu. Jadi dia harus paham ya mitosis itu apa aja. Dari interfase ini persiapan untuk terjadi pembelahan. Kemudian profase ini paling lama, jadi fase metafase ya ketika masuk ke apa namanya bagian apa sih yang tengah-tengah ini apa ya namanya, yang ke tengah lah pokoknya ya, nanti dia sentromernya ke tengah, kemudian dia langsung memisah gitu ya ke kutub masing-masing gitu ya. Jadi di tengah ke ekuator, sorry, bidang ekuator, kemudian dia memisah ke kutub masing-masing pada fase anafase, dan pada fase telofase sitoplasma udah mengalami pembelahan dan akhirnya membelah menjadi 2 sel yang sama ya. Nah, ini adalah apa mitosis. Apakah jelas? Ya, lanjut ke nomor ya ini ya. Jadi ada tahapannya metafase, energi yang terkecil ya, anafase, dan telofase. Tuh, oke, ya, lanjut. Nomor 10 silakan. Jenis malaria berat dan menyebabkan kematian adalah Ya, jadi malaria itu kemarin kakak udah jelasin ada malaria falciparum, ada malaria vivax, ada malaria ovale, ada malaria quart, malaria E, ada malaria knowlesi ya. Bu ya, pilek. Cabut baik kalau ini. Nah, jadi kalau malaria falciparum ini dia paling berat ya. Dia menyebabkan malaria berat. Ya, paling sering terjadi malaria berat, menyebabkan kematian ya. Nah, kalau misalnya Vivax dia ada stadium hipnozoid yang kakak udah jelasin di skenario sebelumnya. Jadi pengobatannya lebih lama. Terus kalau Ovale dia sama kayak Vivax. Kalau malaria ini paling ringan dan Knowlesi ini dia sama kayak falciparum. Nah, kalau pada kasus ini kan ditanya yang menyebabkan kematian itu adalah falciparum. Ya karena paling sering menyebabkan malaria berat. Oke, ya. 12 ya. Demam tifoid.
Nah, gampang ya. Tadi kita udah dibahas juga demam tifoid itu disebabkan oleh Salmonella typhosa ya. Oke? Salmonella typhi atau paratiti gitu. Gampang ya. Ya, lanjut. Virus dikatakan hidup apabila Jadi virus itu eh, adalah jasad renik ya yang harus apa? Dia itu parasit virus itu. Jadi nggak bisa kalau nggak ada makhluk hidup. Jadi harus ada sesuatu yang hidup gitu. Tapi kalau nggak ada makhluk hidup dia mati gitu. Jadi dia tuh bereplikasi hanya pada sel yang hidup. Dia numpang. Itu namanya virus parasit ya. Jadi menumpang untuk hidup ya. Nah, virus dikatakan hidup apabila dia bereplikasi dan juga dia menumpang pada sel yang hidup. Jadi jawabannya A ya. Dan dia memiliki hanya satu macam dia termasuk virus DNA atau virus RNA gitu. Oke, ya lanjut. Silakan. Nomor 14. Berikut ini yang merupakan cara infeksi malaria adalah Ya, jadi eh di sini pertanyaannya cara infeksi malaria ya. Nah, tadi kakak udah jelasin ya, malaria itu termasuk penyakit infeksi yang ditularkan oleh apa? Vektor nyamuk Anopheles ya. Infeksi dari apa? Plasmodium ya. Jadi Plasmodium ini parasit juga ya, parasit. Nah, ini pertanyaannya apa? Oh, cara infeksinya ya nyamuk Anopheles. Kenapa kalau Aedes aegypti itu apa? DBD. Kalau Culex itu apa? Ayo apa? Culex itu ini loh, yang apa? Yang tidur terus itu loh. Bentar ya, kakak. Nyamuk Culex yang menyebabkan penyakit nyamuk Culex menyebabkan penyakit apa? Encephalitis atau JE ya. Eh Manson encephalitis yang disebabkan oleh virus JE, Japanese encephalitis. Oke? Ya, lanjut. Pemeriksaan penunjang DBD adalah Nah, jadi DBD itu kita cek apa? Darah rutin dulu, hematologi lengkap ya. Nah, kalau misalnya darah rutin sudah ada, kita cek apa? NS1 kalau masih pada tiga hari pertama ya. Terus kalau misalnya udah lebih dari 3 hari, kita cek apa? IgM dan IgG dengue. Oke, gitu. Jadi kita tergantung pasiennya datang pada hari keberapa. Kalau cuman hari hari kedua, ya cek aja NS1 sama hematologi lengkap. Tapi kalau udah hari ke-6, hari ke-5, ya pokoknya di atas 3 hari lah ya. Cek IgM, ya IgG, nggak usah lagi cek ya NS1. Kenapa? Karena NS1 itu cuma terdeteksi pada 3 hari pertama. Oke? Ya, lanjut. Nomor 16. Antibiotik yang memiliki aktivitas dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun negatif disebut Ya, jadi antibiotik itu apa sih? Anti itu artinya adalah anti yang melawan gitu ya. Biotik itu adalah bakteri ya. Jadi bakteri itu apa? Ada yang dengan pewarnaan gram itu ber berpositif ya. Jadi ketika diwarnain gram dia hasilnya positif dan ada yang negatif. Nah, jadi antibiotik itu ada yang broad spectrum ya, ada yang empiris ya. Spektrumnya sempit ya. Jadi kalau yang broad spectrum dia harus melingkupi seluruh bakteri, baik gram positif ataupun gram negatif gitu. Tapi kalau bakteri yang spektrumnya sempit, dia hanya gram positif saja misalnya, atau hanya pseudomonas saja, atau hanya gram negatif saja, atau anaerob saja, kayak metronidazole kan itu untuk kuman yang anaerob gitu. Ya, jadi pada pasien ini apa? Nah, jadi pada pasien ini, pada soal ini, karena ditanya yang membunuh bakteri dari semuanya, gram positif ataupun gram negatif, dia disebut luas ya, karena dia bukan cuma satu jenis bakteri, tapi meliputi keduanya, baik positif ataupun negatif. Ya, jadi jawabannya A ya. Oke?
Ya, gimana? Jelas ya? Lanjut. Oke, jadi sekalian ngapalinnya gimana? IPMAT. IPMAT aja ya. IPMAT. Interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke? Kayaknya hafal deh kalian ya. IPMAT. Ada nggak kawan kalian yang namanya IPMAT? Nah, anafase, telofase. Oke? Lanjut. Lupa menyimpan daging yang dibelinya di pasar kemarin pada freezer. Ternyata daging tersebut menjadi bau anyir dan tidak dapat diolah menjadi makanan. Proses yang terjadi pada daging tersebut disebut Ya, jadi ada namanya food spoilage ya atau pembusukan makanan. Jadi pembusukan makanan ini terjadi beberapa proses ya. Proses perubahan dekomposisi makanan baik sebagian atau seluruhnya akibat maturasi, kontaminasi atau sebab lain. Jadi makanya kalian harus menyimpan makanan itu dengan baik ya. Kayak kayak apa ya? Nggak boleh ditaruh di suhu ruangan terlalu lama. Kalau misalnya mau dimakan besok gitu ya. Jadi pembusukan itu bisa terjadi secara fisika. Fisika itu apa? Kekurangan air, benturan, atau diganggu hewan atau serangga, ya, atau berlubang atau bebas gigitan. Atau yang B itu adalah ontolisis. Ontolisis itu adalah zat yang ada di dalam makanan itu sendiri dan adanya reaksi kimia antara zat di dalam makanan itu sendiri dengan udara di sekitar, ya. Itu namanya ontolisis, ya. Nah, untuk ontolisis ini, ya, dia biasanya akibat enzim ya. Jadi bisa berubah warna, tekstur, aroma ya yang dioksidasi oleh udara. Jadi daging itu sebenarnya kalau nggak ditaruh di freezer dia akan berubah baunya menjadi bau yang busuk sekali gitu ya. Itu namanya ontolisis. Nah, kalau mikroba itu biasanya ada ragi ya. Ragi itu adalah jamur yang pada pembuatan roti ya akan terjadi fermentasi di mana akan menjadi kering dan kadar gula tinggi dan kadar asam tinggi. Nah, jamur itu dia bisa bertahan hidup pada suhu lembab apabila makanan diletakkan pada ruang terbuka tanpa ditutup rapat. Nah, kalau bakteri itu sebaiknya makanan ditaruh pada apa? Pada suhu di bawah 5 derajat atau di atas 60 supaya nggak terkontaminasi. Jadi, kalian kalau mau menghindari bakteri tuh kalau pakai kulkas, kulkas yang mana di bawah suhu 5 derajat ya. Ya, itu kulkas yang bawah juga boleh, nggak apa-apa, masih bisa tahan ya. Kalau kulkas freezer dia udah minus ya suhunya ya, gitu. Udah mati bakterinya ya, nggak bisa bertahan hidup di suhu dingin ataupun yang di atas 60 derajat. Oke, jadi kalau kasus ini karena sudah ada perubahan aroma dan juga bau anyir, dia masuk ontolisis. Oke, apakah jelas? Ya, lanjut guys. Nah ini ya, jadi bisa dilihat ya. Cobalah kalian naruh daging ya misalnya. Ini awal-awal nih nggak apa-apa. Terus 3 jam kemudian, aduh udah ada bakteri nih hinggap di sini. Terus 5 jam kemudian, waduh udah makin rame nih bakterinya. Apalagi 7 jam kemudian, udah terkontaminasi sangat banyak. Pas 1 hari, waduh udah bau, udah jadi apa? Kalian kayak kayak naruh sesuatu tuh jangan jangan kelamaan di luar kalau kalian nggak bakal langsung konsumsi. Oke? Ya, lanjut nomor 19. Ya, kakak sudah jelaskan ya sebenarnya antibiotik itu ya tadi yang spektrum sempit kakak udah jelasin tadi apa salah satunya guys ada metronidazole. Kenapa dia cuman anti anaerob saja. Jadi dia cuman bisa kuman yang anaerob. Sedangkan kalau yang broad spektrum salah satunya apa? Apa? Broad spektrum itu kayak cephalosporin ya. Jadi dia bisa bersifat apa? Cephalosporin yang tentunya generasi ketiga ya. Ini yang first generation ini cuma narrow. Tapi yang third generation ya, dia broad spectrum gitu ya. Nah, ini ya. Jadi yang spektrum luas itu bisa juga chloramphenicol selain itu. Jadi masuk ya cephalosporin dan chloramphenicol. Ya gimana? Nanti kalau ada juga jawaban yang lain, misalnya ada azitromisin, kalian pilih azitromisin juga. Kalau ada tetrasiklin nggak apa-apa, tetrasiklin juga masuk dan moxifloxacin juga masuk ya. Ya tergantung nanti hafalin aja.
Hafalin salah satu, misal kalian hafalin Nenero, penicillin, cephalosporin generasi 1 ya. Ingat generasinya jangan salah. Generasi 1, clindamycin dan metronidazole. Nah, sisanya dia yang spektrum luas gitu. Oke? Ya, lanjut. Nah, jadi respon inflamasi itu ada 5 ya. Recognition, requirement, dan removal, serta regulation dan resolution. Nah, untuk resolusi ini adalah yang paling apa? Yang paling terakhir ya, karena pertanyaan ini adalah tahapan akhir. Jadi, yang paling terakhir adalah resolusi atau penyembuhan. Jadi, ketika terjadi yang namanya respon inflamasi, bentar ya. Ya, terjadi respon inflamasi itu pertama itu ada pengenalan terhadap antigennya. Ya, jadi ada tahap pengenalan dulu gitu ya. Ada antigen yang masuk ya. Eh, jadi pengenalan itu ketika antigennya itu masuk ya. Nah, kalau requirement ini ketika antigen sudah masuk, dia akan menyebabkan makrofag ya. Nah, jadi yang kedua adalah requirement. Jadi ketika antigen masuk, dia akan terjadi requirement dari leukosit ya. Jadi makrofag dulu ya, makrofag kan bertindak sebagai APC yang menangkap antigen tersebut dipresentasikan ke T limfosit ya. Limfosit ini adalah bagian dari leukosit. Jadi di sini ada ya requirement dari leukosit. Yang ketiga adalah eliminasi agen infeksi. Jadi makrofag selain bertindak sebagai APC, dia juga bertindak sebagai apa? Ayo, bertindak sebagai fagositosis. Dia tujuannya memfagosit, memakan agen infeksi tersebut. Kemudian juga dia menyebabkan regulation ya, atau mengontrol respon inflamasi dengan cara kalau sudah terjadi fagositosis ya udah mati tuh bakterinya ya, dia sudah terjadi stop inflamasinya. Dan yang terakhir adalah resolusi atau penyembuhan jaringan gitu ya. Oke. Ya, lanjut guys. Seorang perempuan berusia 56 tahun dibawa keluarganya ke IGDRS karena tidak sadarkan diri sejak 6 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya mengalami demam tinggi, sulit bernapas, dan bicara meracau. Pada 4 hari yang lalu, paha kanan pasien tersiram minyak panas, namun hanya diobati dengan daun herbal. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran delirium, TD 100/60 mmHg, nadi 116 kali per menit, RR 32 kali per menit, saturasi oksigen 94%, napas cuping hidung positif, sianosis positif, kor, pulmo, dan abdomen dalam batas normal. Ekstremitas tampak luka bakar dasar kemerahan, pus positif, kekuningan kental di regio femoralis dextra, akral dingin, CRT 2 detik, hasil laboratorium didapatkan WBC 28.300, LED 85 mm per jam, ureum 50 mg per dl, kreatinin 1,5 mg per dl, kultur pus gram negatif rantai kokus. Dan pertanyaannya, apa diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Ya, jadi yang ditanya apa sih tadi? Bakteri aja. Jadi dari sepanjang ini yang ditanya adalah bakteri penyebabnya apa gitu ya. Jadi memang diagnosisnya adalah sepsis. Apa sih sepsis itu? Sepsis itu adalah keadaan infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Ya, infeksi sistemik ya. Infeksi sistemik itu namanya sepsis. Ya. Nah, untuk mengetahui jenis bakterinya kan dilakukan kultur. Nah, kulturnya hasilnya apa guys? Gramnya negatif. Terus bentuknya apa? Kokus. Nah, kokus itu apa sih? Kokus itu artinya kalian harus paham eh, gambaran dari bakteri ya. Kalau Staphylococcus ya dia kokus juga, tapi Staphylococcus itu gramnya positif say ya. Nah untuk yang gram negatif itu namanya apa? Nah untuk yang gram negatif itu namanya Streptococcus ya, Streptococcus gitu ya. Nah jadi Streptococcus itu ada yang gram negatif ya, dan memiliki rantai kokus. Sedangkan kalau Haemophilus dia bukan kokus bentuknya. Pseudomonas juga bukan kokus. Diplococcus dia hanya 2, tapi dia gram positif.
Jadi di sini yang gram negatif apa guys? Cuma Streptococcus ya. Jadi jawabannya apa? Streptococcus D ya jawabannya. Oke? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut. Kalau nggak ada, Pada patogenesis SLE, kompleks antibodi menyebabkan gangguan dinding vaskular sehingga menyebabkan destruksi sel endotel tersebut. Patogenesis dari kejadian tersebut adalah oke gampang ya. Sel itu kan autoimun ya. Nah, awalnya apa? Patofisiologinya itu adalah inflamasi ya. Jadi patofisiologi SLE ini adalah adanya inflamasi. Inflamasi itu akibat dari inflamasi itu akibat dari apa? Em, Antigen antibodi itu terjadi akumulasi atau deposit antigen antibodi di jaringan. Bisa di jaringan pembuluh darah, bisa di jaringan mana aja yang ada yang ada gambaran klinisnya kalau misalnya di ginjal ya lupus nephritis ya. Terus di kulit apa? Jadi kalau di sendi artritis gitu ya manifestasinya. Nah, kalau untuk di pembuluh darah ya karena di sini soalnya itu menyebabkan gangguan dinding pembuluh darah atau vaskuler. Jadi jawabannya apa? Vaskulitis gitu. Jadi semua asal kata vaskuler itu kan dari vaskuler itu adalah pembuluh darah dan tis itu berarti peradangan. Jadi peradangan pada pembuluh darah jawabannya D ya. Gampang sih. Nomor dua ini udah ada kata-kata menyebabkan gangguan vaskuler. Ya sudah jadi vaskulitis gitu ya. Oke? Ya, lanjut. Dampak dari Nomor 2. peningkatan permeabilitas vaskular dalam patofisiologi DBD adalah Nah, jadi ada plasma leakage ya, udah kakak jelaskan di skenario sebelumnya. Plasma leakage ini adalah kebocoran plasma ya, akibat dari peningkatan permeabilitas. Kakak udah jelasin kemarin kayak ada jaring-jaring yang melebar ya, jaringnya atau saringannya, sehingga eh, saringannya akan lolos ya, isi di dalam saringan itu akan keluar semua. Nah, itu namanya permeabilitas yang meningkat. Nah, patofisiologi kalian yang bilang apa? Apa shock apa? Mana shock distributif? Ternyata itu tuh bukan shock distributif ya, shock hipovolemik tetap ya. Kalau distributif dia bukan permeabilitasnya tapi vasodilatasi. Jadi vaskularnya melebar. Tapi kalau permeabilitas dia vaskularnya nggak melebar, cuman apa endotelnya aja yang ini apa namanya? Yang bocor, pori-porinya melebar gitu. Tapi untuk ukuran diameternya tetap ya, itu namanya hipovolemik. Kenapa? Karena volume di dalam vaskular keluar semua ke interstisial ya. Jadi kalau menurut kakak gitu, oke? Ya, apakah jelas? Ini ya. Jadi jadi dia terjadi peningkatan permeabilitas ya. Jadi pembuluh darah ini kan ada pori-pori nih, jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring gitu banyak ya. Nah, jaring-jaringnya ini ukurannya yang dari rapet gitu jadi lebar-lebar bolong-bolongannya. Jadi sehingga apa alhasil eh, darah di dalam sini plasma, terutama plasma itu kan bagian paling cair tuh, yang nggak mengandung sel. Itu akan keluar ke luar ekstravaskuler. Oke? Ya, lanjut. Fungsi nomor 24 guys. Oke, jadi fungsi saluran dan kelenjar getah bening pada proses inflamasi. Saluran dan KGB ya. Nah, jadi eh, itu merupakan tempat gudangnya limfosit ya. Jadi kayak misalnya kalian punya nggak tonsil? Masih ada? Apa udah dioperasi? Masih ya? Jadi itu merupakan bagian dari sistem limpatik juga gitu ya. Jadi ketika ada infeksi saluran pernafasan nih, misalnya kalian minum es atau banyak jajan-jajan ya. Nah, em, itu kalian akan terjadi apa ketika kalian habis jajan-jajan itu atau sembarangan itu akan menyebabkan tonsilnya tuh bengkak. Ya, tonsil bengkak, alhasil apa kalau tonsil bengkak? Ya, akibat dari infeksi di sekitar tubuh itu gitu ya. Jadi infeksi di sekitar KGB. Kenapa? Karena tonsil itu atau misalnya bagian dari KGB itu dia merupakan tempat di mana
adanya sistem pertahanan tubuh kita yang berespon terhadap inflamasi ya. Jadi ketika ada antigen yang masuk, dia akan dipresentasikan oleh makrofag ya. Nah, bertindak sebagai APC atau antigen presenting cell yang nanti akan mempresentasikan ke T helper terdekat. Nah, T helpernya itu di mana? Di KGB terdekat ya. Sehingga nanti antigen itu akan dibawa oleh makrofag di fagosit dan dibawa ke KGB terdekat. Misalnya KGB terdekat di mana? Di tonsil, terus di mana lagi? Di leher gitu ya, bisa di mana-mana KGB terdekat itu ya. Tergantung dari infeksinya di mana. Oke? Oke. Jadi akan terjadi apa? Terjadi yang namanya aktivasi dari sistem imun spesifik ya. Jadi akan terjadi diferensiasi ketika dia sudah melakukan APC ya. Dia mempresentasikan ke eh, T helper. Nah, T helper akan berdiferensiasi ya. Kemudian dia juga akan mempresentasikan ke sel B. Jadi limfosit itu kan ada dua, Kakak sudah menjelaskan ada limfosit T sama limfosit B. Nah, untuk limfosit B dia akan berdiferensiasi menjadi apa? Berdiferensiasi menjadi imunoglobulin ya yang akan membentuk kekebalan tubuh yang spesifik. Jadi jawabannya itu ya. Jadi jawabannya adalah aktivasi sistem imun spesifik yaitu sel T dan sel B ya dengan berbagai ragam mekanismenya. Oke? Ya, lanjut. Gimana? Ya. Berikut ini yang merupakan jenis sel radang yang dominan berperan dalam reaksi radang pada kasus asma bronkial adalah Ya, jadi sel radang pada kasus asma bronkial Kakak udah jelasin ya. Sebenarnya eosinofil juga ya. Nggak ada tapi jawaban eosinofil ya. Nah, kalau nggak ada ya kita lihat lagi. Ada lagi apa? Basofil gitu ya. Jadi, sorry, kok kepencet nih. Jadi sel radang yang berperan pada asma itu selain eosinofil ada basofil juga gitu. Makanya kalau pada asma itu termasuk penyakit alergi di mana adanya peningkatan kadar eosinofil. Itu juga bakteri ya. Nah, eosinofil ya meningkat ya itu pada asma. Nah, pada alergi juga eosinofil meningkat. Nah, kemudian selain eosinofil ternyata yang meningkat juga kadarnya adalah basofil gitu. Itu khas pada asma. Jadi jawabannya yang berperan menjadi dalam reaksi sel radang pada asma bronkial adalah basofil ya. Oke, sebenarnya bukan hanya basofil ya, itu eosinofil, tapi di sini pilihan eosinofil nggak ada. Ya, jadi kita pilih aja yang nggak ada, yaitu basofil. Kalau alveolar makrofag, dia nggak terbatas pada asma. Alveolar makrofag ini pada seluruh penyakit ya, makrofag reaksi radang. Ya, Kupffer, sinusitiosit ini nama lain makrofag ya. Kupffer itu sel makrofag di hati ya. Histiosit sel makrofag di mana? Ada ya di jaringan apa gitu ya. Jadi ini semua makrofag semua kecuali yang E adalah basofil yang berperan pada asma bronkial. Oke, lanjut. Ya ini ya. Jadi ketika basofil itu ketika ada alergen, tadi kan kata kakak asma itu termasuk penyakit alergi ya. Dimana dia kan IgE ya, IgE berikatan dengan sel mas yang akan menyebabkan sel mas itu akan berdegranulasi yang akan menyebabkan pengeluaran dari basofil. Salah satunya ya. Oke, lanjut nomor 26. Ya, ayo, ayo. Halo, giliran siapa? 26. Makna hadis di bawah ini adalah Ya, jadi makna hadisnya adalah apa? Ini ayat HR Bukhari ya. Nah, jadi hadis setiap penyakit ada obatnya gitu ya. Oke? Sebenarnya nggak ada ininya ya, nggak ada tulisan hadisnya ya. Yang pasti nggak mungkin tentang riba ya. Oke, ya. Kayaknya tentang nomor D itulah ya, HR Bukhari ya. Yang ini ya guys. Ini. Ini ya. Tidaklah Allah ini Allah kecuali ada nawanya. Oke? Ya, lanjut. 27.
karena masih panjang perjalanan kita. Heeh. Yang dihasilkan oleh gen sebagai petanda yang pertama diidentifikasi dan berperan penting dalam penolakan jaringan transplantasi adalah Oke, jadi MHC itu apa sih? MHC ya, Mayor Histocompatibility Complex. Ya, jadi MHC itu berasal dari organ yang didonorkan yang harus kita periksa ya kalau pada pasien-pasien yang akan ditransplant gitu. Jadi tetap eh apa ya? Yang diidentifikasi ya berperan penting dalam penolakan transplantasi itu adalah MHC gitu. MHC ini sebagai pertanda ya, sebagai apa ya, ketika sel itu didonorkan, dia ada MHC di sini. Nah, MHC ini adanya penolakan biasanya. Kalau misalnya terjadi reaksi penolakan pasca transplantasi, makanya MHC ini sering kita harus cek apakah dia HLA biasanya, apakah dia cocok atau enggak dengan pasien yang akan menjadi penerima transplant tersebut gitu ya. Oke, resipien maksudnya ya. Di buku Karnen kakak kemarin, intinya MHC itu pertanda dari donor ya, yang bisa jadi sebagai penolakan. Kalau misalnya kadarnya juga tinggi gitu ya, dia berperan dalam penolakan jaringan transplantasi sebagai pertandanya, encodingnya. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, kakak udah jelasin kan kemarin kalau bulan sabit, sosis atau pisang itu apa? Ayo, falciparum guys. Jadi jawabannya apa? Plasmodium falciparum. Oke? Ini ya gambaran falciparum ya. Jadi bulan sabit, pisang ataupun sosis ya. Ya, lanjut. Nih, 29 sama aja ya. Halo? Dampak Ya, dari peningkatan permeabilitas vaskular dalam patofisiologi DBD adalah ya betul ya. Jadi dampaknya adalah plasma leakage dijelaskan juga. Oke? Lanjut nomor 30. Sebenarnya ini nggak jelas ya soalnya ya. Nah, kakak udah ngasih buku Karnen ke kalian kan? Dia kan? Itu nggak semua orang punya loh buku itu ya. Kalian nggak punya ya ininya ya? Apa? Soft copy-nya ya? Eh, hard copy-nya. Punya nggak? nggak Kakak ada punya. Bukunya itu tebel gitu. Nah ini. Ini yang kakak kirim kemarin ya. Jadi di sini dia tanya apa? MHC ya? Buku ini benar-benar lengkap sumpah ya. Nah ini, kalian bisa baca di sini. Kelihatan nggak? Halo? kelihatan Kak. Jadi di buku eh, bab 8 dari buku Karnan ya. Ini tentang MHC atau mayor histocompatibilitas ya, kompleks ya. MHC ini merupakan regulasi ekspresi dari genetik ya, yang merupakan kontrol genetik. Jadi di sini pertanyaannya adalah kontrol genetik yang tidak melibatkan MHC. Apa sih gitu? Jadi, nah kita harus baca ini semua. MHC itu ada kelas 1, kelas 2 ya, yang mana dia sebagai encoding dari donor gitu ya. Kakak juga pusing bacanya ya. Nah, ada yang masih kelas 3 gitu ya. Jadi yang masih ini dia ada perbedaan dalam jumlah peptidanya. Terus ada yang tidak non hemase. Yang non hemase itu yang tidak pakai MHC. Apa sih? Kayak autoimun ya. Terus juga apa? Alergi itu dia nggak pakai MHC kan. Terus apa lagi? Infeksi ya. Jadi itu adalah yang tidak melibatkan MHC sama sekali. MHC itu murni genetik ya, kontrol genetik. Jadi jawaban nomor 30 itu adalah perbedaan kepekaan terhadap penyakit alergi, infeksi, dan autoimun jawabannya ya. Tapi kalau MHC ini biasanya dia melibatkan sesuatu yang genetik atau terjadi transplantasi melalui jalur eksogen, endogen, dan silang. Ya, jadi ada
adanya komunikasi antar sel yang didonorkan. Ya, ini ya. Panjang banget loh pembahasannya sampai sini. Oke. Jadi MHC itu adalah regiogenetik yang luas ya, yang menyandi molekul ada MHC 1, 2 ya dan protein-protein lain. Gen MHC itu intinya berhubungan dengan apa? Gen yang diturunkan yang tadi mitosis, proses-proses pembelahan sel gitu ya. Gen yang ditemukan gitu. Nah, dia akan mempresentasikan ke CD8 ataupun MHC2, dia akan mempresentasikan gennya ke CD4. Genetosis. Nah, sedangkan yang pertanyaan dalam soal nomor 30 ini, dia adalah yang non MHC. Jadi yang tidak melibatkan MHC apa? Alergi, infeksi tidak melibatkan MHC. Apalagi autoimun ya. Oke? Ya, lanjut guys. Bisa. Ya, nomor 3 satu. Sebagai tenaga kesehatan diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan KIPI. Manakah yang termasuk adverse reaction? Adverse event, adverse reaction. Jadi ini aneh ya jawabannya. Adverse reaction. Jadi kalian harus paham ya, KIPI itu ada adverse reaction. Nah ini ya adverse reactionnya. Oke, adverse reaction ini harus dihafalin ya. Kejadian simpang namanya ya. Di antara orang-orang yang diimunisasi ya. Nah misalnya kayak TBC apa adverse reactionnya gitu. Kemudian misalnya terjadi reaksi yang mematikan atau bisa terjadi HPV, bisa terjadi poliomyelitis pada penerima imunisasi dari kontaknya. Campak bisa terjadi kejang demam. Vaksin rotavirus bisa terjadi apa belum ada ya dilaporkan. Terus yellow fever bisa terjadi hipersensitivitas. Jadi namanya adverse reaction, reaksi tambahan ya. Tapi bukan merupakan adverse event. Beda ya. Kalau event itu berarti kejadian. Kalau reaction itu berarti reaksi gitu. Jadi beda ya. Kalian harus bisa membedakannya. Ya, gitu. Apakah jelas? Nanti hafalin aja ini ya. Kejadian di masing-masing virus yang terjadi. Dan biasanya reaksi simpangnya ini berapa keseringan yang terjadinya. Dan juga dalam 24 jam nih biasanya apa KIPI yang terjadi yang harus dilaporkan. Misalnya kalau anafilaktik itu dalam 24 jam. Kalau 5 hari ini yang reaksi yang lokal yang misalnya tempat bekas suntikan 15 hari apa ya, 3 bulan apa. Biasanya polio ini masuk yang kronik 3 bulan. Terus sampai 1 sampai 12 bulan setelah imunisasi BCG dan tidak ada batas waktu. Oke? Ya, klasifikasi KIPI lanjut nomor 32 ya. Adverse reaction ya? Halo? Bisa dibacakan? Oke nih, kayaknya sama aja kayak nomor 31 ya. Jadi KIPI itu apa? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian medis yang tidak diinginkan pada pasien yang dikasih imunisasi. Ya. Nah, jadi kejadian ini bisa dibagi jadi apa? Koinsiden dan dibagi jadi 5 kategori. Nah, untuk efek samping KIPI ya, bentar ya. Di sini pertanyaannya adalah karena adverse reaction ya. Kalau 5 kategori itu dia terkait dengan komponen vaksin, misalnya apa? Karena cacat mutu, kesalahan prosedur, kecemasan karena takut disuntik, dan koinsiden. Terus yang kedua adalah karena mutu vaksin, ya. Oh sorry sorry. Kalau komponen vaksin itu adalah diakibatkan sebagai reaksi terhadap satu komponen, ya misalnya pembengkakan luas di paha. Terus yang kedua karena cacat mutu. Kalau karena cacat mutu itu dikatakan bahwa karena produk vaksinnya, ya karena produsennya yang bermasalah gitu. Misalnya pada pasien polio, nah di vaksin polio, malah pasiennya jadi polio gitu ya. Kemudian KIPI akibat kesalahan prosedur ya. Terus ini
kecemasan takut disuntik. Ini ketika terjadi reaksi vasovagal sinkop. Jadi pasiennya itu sangat cemas sehingga dia pingsan bisa ya. Atau kejadian koinsiden. Nah, ini koinsiden ya. Seperti ini yang berhubungan dengan pada saat pemberian imunisasi. Misalnya dia asosiasi temporal sebagai contoh di daerah endemik malaria. Penderita malaria itu disebabkan oleh infeksi plasmodium malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Nah, sering terjadi KIPI pada pasien yang menderita malaria tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah manakah yang merupakan adverse reaction? Nah, adverse reaction ini yang bukan merupakan adverse event gitu. Jadi jawabannya kan dia ada yang terkait komponen vaksin. B ini adalah salah ya. Karena seharusnya dia terkait komponen vaksin bukan. Jadi B ini seharusnya karena komponen vaksin. Jadi B ini salah. Terus yang A efek samping KIPI. Nggak ada ya efek samping KIPI ya. Jadi adanya reaksi KIPI bukan efek samping. Yang C kejadian berkaitan vaksinasi. Bukan berkaitan dengan vaksinasi tapi berkaitan dengan komponen vaksin, bukan vaksinasinya, bukan bukan vaksinasi tapi berkaitan dengan komponen vaksin atau yang E bisa merupakan koinsiden, betul ya. Jadi kejadian koinsiden tulisannya ya. Terus yang D bukan merupakan adverse event. Bukan merupakan adverse event. Nah, jadi adverse event ini dia merupakan adverse event ya. Jadi komponen adverse eventnya itu bukan merupakan adverse event ya, merupakan adverse reaction. Nah, intinya KIPI itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ini. Nah, yang merupakan adverse reaction dari KIPI, adverse reaction dari KIPI gimana? Apakah jelas? Intinya kalian harus hafal sih KIPI itu klasifikasinya ada berapa? Ada 5 ya. Ini terkait komponen vaksin, terkait cacat mutu, kesalahan prosedur, kecemasan karena takut disuntik, dan koinsiden. Nah, kalau misalnya dia bukan yang ditanyain bukan berkaitan KIPI tapi adverse reaction-nya. Nah, itu yang bukan merupakan adverse event, yang bukan bagian dari KIPI-nya gitu. Oke? Ya, kita lanjut. Nomor 33, gambaran apa? Gam- Ya. Mhm. Oke, jadi eh ada namanya organ limfoid itu ada banyak ya. Salah satunya ada timus ya. Ada tadi kata kakak ya. Ada apa lagi coba? Ada KGB ya. KGB itu juga limfoid. Kelenjar KGB kan tersebar di seluruh badan kita ya. Nah, ini yang eh secara histologi dia ada generasi hialin. Nah, hialin ini ada di mana hialin? Hialin ini ada di timosit ya. Jadi eh, timus itu dia timus itu bagian dari retikulumnya itu mengalami degenerasi hialin, yaitu adanya pengapuran atau hasal corpuscle. Jadi hasal corpuscle ini khas untuk bagian retikulum yang ada di kelenjar limfoid itu di timus. Oke? Ya, kakak rasa jelas ya. Kalau ada bacaan hialin di retikulum itu berarti di timusnya. Retikulum hialin itu ada di timus. Oke? Merupakan histologi dari timus. Ya, kita lanjut. Henchman. Itu pemeriksaan CT scan-nya ada kayak cincin gitu loh. Kayak cincin yang sekitarnya mengalami penebalan kayak cincin. Tapi cincinnya ini aja yang keputihan dalamnya gelap gitu.